Halo guys, apa kalian tahu mengenai Bardock Wish? Ya, sebuah permintaan fenomenal Bardock kepada Toronbo yang sempat banget menjadi perbincangan dalam dunia Dragon Ball. Dan apakah permintaan Bardock tersebut benar terkabul atau hanya sekedar gimmick dalam dunia Dragon Ball? Selamat datang di Dan Story, dan kali ini kita akan membahas mengenai Bardock Wish. Ya guys, ternyata sang ayah tidak memikirkan dirinya sendiri ketika dalam pertarungannya dengan Gas di DBS Manga Chapter 83. Ternyata si Bardock ini memilih menggunakan permintaannya untuk anak-anaknya dibandingkan dirinya sendiri yang saat itu sedang kewalahan menghadapi Gas. Kita tahu Bardock mempunyai dua anak guys, Raditz dan juga Son Goku. Tapi apakah benar Toronbo mengabulkan semua permintaan Bardock tersebut? Dan kalau kejadian itu benar, apakah semua siklus kehidupan dari Son Goku dan juga Raditz semuanya sudah diatur oleh sang naga? Jadi kita mulai aja dengan melihat dari point of view permintaannya. Ya, walaupun kalimat thrive ini sempat menjadi perdebatan mengenai masalah translation atau arti dan makna dalam beberapa versi bahasa manga. Tapi di sini gue ambil yang paling umum aja, berkembang pesat atau tumbuh atau dalam artian luas grow up well. Kalau dalam kamus bangsa Saiyan artinya udah pasti mengarah ke daya tempur atau power level. Well guys, baik Raditz dan juga Son Goku keduanya adalah bangsa Saiyan. Power mereka berkembang, itu pasti, karena keduanya memiliki Zenkai Boost. Dan ini adalah sumber kekuatan utama yang dimiliki oleh bangsa Saiyan. Oke, sampai di sini pasti kalian ada yang berpendapat. Nggak usah pakai permintaan Bardock, mereka juga udah pasti berkembang kan, karena ada Zenkai Boost. Jadi, permintaan Bardock gak terkabul dong. Iya benar guys. Terlahir sebagai bangsa Saiyan dan mendapatkan Zenkai Boost bukan dikarenakan oleh Toronbo. Karena Raditz sudah lahir sebelum insiden ini terjadi. Dan Son Goku juga sudah lahir di tahun yang sama dengan insiden ini di tahun 734. Jadi pertanyaannya mungkin apakah Toronbo mengatur kehidupan mereka berdua sehingga mereka bisa lebih berkembang lagi? Oke, kita akan mulai pembahasan yang lebih dalam. Bagi kalian sobat Dragon Ball yang punya unek-unek atau informasi yang lebih yang mungkin gak gue masukin di sini, tulisin aja di bawah ya. Dalam case ini, gue menggunakan sumber Dragon Ball Super Movie Broly dan juga Dragon Ball Minus. Dan gue gak mau kebanyakan teori guys mengenai hal ini tanpa sumber yang pasti. Jadi kita akan flashback dulu ke 3 tahun setelah Bardock mengucapkan permintaannya di tahun 734, yaitu di tahun 737. Saat si Frieza ini menjalankan ambisinya untuk memusnahkan semua bangsa Saiyan. Jadi baik Raditz dan juga Son Goku, keduanya selamat dari genocide yang dilakukan oleh Frieza. Ya, kita lihat di sini ini terlihat Raditz bersama timnya yang sedang berada di sebuah planet yang mereka invasi. Di situ juga ada Pangeran Sayur dan juga Nappa ya, sebelum rambutnya layu. Dan mereka selamat dari ambisi Frieza ini karena menolak perintah Frieza untuk kembali ke planet Vegeta. Sedangkan Son Goku dikirim diam-diam oleh Bardock ke bumi karena si Bardock ini merasakan firasat buruk dari Frieza. Oke guys, di cerita canonnya emang Bardock gak punya penglihatan masa depan, hanya firasat. Walaupun sang ayah ini sempat ragu dengan firasatnya sendiri, tetapi ternyata insiden ini benar-benar terjadi. Dan akhirnya insiden tersebut menewaskan sang ayah dengan meninggalkan 2 orang anaknya. Baik Raditz dan Son Goku keduanya selamat dari genocide yang dilakukan oleh Frieza. Kebetulan ataukah ini perbuatan sang naga? Dan gak hanya itu aja, Raditz, Vegeta dan juga Nappa, mereka bertiga tetap dibiarkan hidup oleh Frieza. Sementara itu Son Goku tiba di planet bumi dan bertemu dengan Son Gohan. Yang apakah memang kebetulan atau sudah direncanakan oleh sang naga? Ya kita nggak tahu. Son Gohan adalah seorang yang ahli bela diri yang pas banget sama Son Goku yang emang bangsa Saiyan. Oke, dari sini kehidupan mereka berdua mulai berbeda guys. Son Goku mendapatkan insiden benturan di kepalanya sehingga merubah sifatnya yang arogan menjadi Saiyan yang baik hati. Dan Son Goku ini mulai melakukan perjalanan pertamanya saat bertemu dengan Bulma. Cerita hidup Son Goku sebagai tokoh utama pun dimulai. Oke, sampai di sini kita bisa melihat pertemuan Son Goku dengan Master Roshi yang merupakan manusia terkuat pada eranya. Dan juga Son Goku bisa bertemu dengan Kami, yang dimana pastinya mustahil bagi orang biasa untuk bertemu dengan Dewa Bumi. Dan gak hanya itu aja, Son Goku juga bertemu dengan King Kai, Kaioshin, dan lebih gilanya lagi Son Goku adalah mortal pertama yang berani menjabat tangan Zeno dan memanggilnya dengan sebutan Zeno-chan. Seberuntung itukah hidup Son Goku? Atau memang ini semua skenario yang sudah diciptakan oleh Toronbo? Bagaimana dengan Raditz? Raditz tetap mengalami perkembangan. Ya, seperti kita tahu guys, perkembangan Raditz ini lebih cepat daripada Son Goku. Karena Raditz sering menginvasi planet-planet lain yang pastinya udah terbiasa dengan gravitasi yang berbeda dan juga medan pertempuran.
Sampai tibanya si Raditz ini di bumi, kita tahu Raditz overpower kepada Son Goku. Tapi sayangnya, cerita Raditz ini harus berakhir dengan kematian bersama adiknya sendiri. Oke, dengan kematian Raditz ini apakah benar Bardock Wish ini terkabul? Kenapa Raditz yang harusnya berkembang atau tumbuh harus mengakhiri ceritanya di sini? Seperti tadi gue bilang di awal, itu tergantung dari sudut pandang pengertian kata thrive atau berkembang itu sendiri. Dan secara teori, Bardock Wish ini hanya mengacu kepada perkembangan, bukan menghindarkan mereka dari kematian. Dan bagaimana dengan Son Goku? Son Goku terus menjalani kehidupannya, bahkan di dunia kematian, Son Goku ini terus berkembang. Dan satu poin paling penting di sini adalah, untuk bertemu dengan King Kai, kalian harus melalui yang namanya kematian. Dan harus mendapatkan izin dari King Yema, serta melewati jalan ular. At least kalau Son Goku tidak bertemu King Kai, terus siapa yang lawan Vegeta? Yamcha. Terus siapa yang latih Gohan buat lawan Cell? Vegeta gitu. Jadi seberuntung itukah Son Goku sampai bisa melalui ini semua? Bagaimana dengan latihan yang dia jalani selama ini? Bagaimana Son Goku mencapai Super Saiyan? Mencapai Super Saiyan God? Dan bahkan Ultra Instinct? Apakah itu semua berkah dari Sang Naga? Jika benar, maka teori ini akan menjadikan 42 volume Dragon Ball dan Dragon Ball Super yang sampai saat ini masih berlanjut gak ada artinya. Dan at least serial ini pastinya jadi gak seru dong kalau kita tahu Son Goku pasti akan selalu berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi apakah seperti itu ceritanya? Tidak guys. Son Goku pernah dikalahkan oleh Cell, dan tanpa bantuan Vegeta dan Mr. Satan, Son Goku tidak mungkin mengalahkan Buu. Dan mungkin Son Goku tidak pernah melanjutkan ceritanya jika si Future Trunks tidak memberikan Son Goku obat jantung. Dan yang pastinya kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada Universe 7 jika Son Goku tidak dibantu oleh Frieza saat melawan Jiren di Tournament of Power. Dan kalau kita mengambil teori Toronbo, berarti satu-satunya karakter yang berhasil mencapai semuanya dengan kemampuannya sendiri adalah, iya, Vegeta. Setujukah kalian kalau Vegeta yang sering kena serangan mental ini menjadi karakter utama dari serial Dragon Ball ini? Berkembang pesat bukan hanya mengacu kepada power Son Goku, tapi juga kehidupannya. Teman, sahabat, dan keluarga yang dimiliki Son Goku ikut berpartisipasi dalam kehidupan Son Goku. Ya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh sang kakak. Ya, itulah perkembangan Son Goku. Tapi bagaimana jika permintaan dari sang ayah hanya berlaku ketika waktu genocide Frieza aja? Mereka ternyata berhasil selamat berkat permintaan sang ayah dan mendapat kesempatan untuk berkembang dengan cara mereka masing-masing. Dan Son Goku mencapai semuanya berkat usaha dan kerja keras yang dilaluinya. Pastinya banyak banget teori mengenai hal ini. Dan faktanya adalah tidak ada scene yang menggambarkan Monaito mengucapkan permintaan Bardock kepada Toronbo. Apakah sebenarnya Bardock Wish ini benar-benar terucap dan terkabul? Ataukah Monaito memang tidak mengucapkan permintaan tersebut? Apakah nanti ternyata scene ini akan ditampilkan kembali dengan mengungkapkan kebenarannya? Ya, kita tidak tahu. Sequel Dragon Ball Super emang kompleks dan complicated banget. Apakah menurut kalian permintaan Bardock ini terkabul? Tulis aja di bawah. Dan yang pastinya gue akan senang banget mendengar teori kalian di kolom komentar mengenai Bardock Wish ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. See you next video.